Kerjasama bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Terdapat beberapa alasan yang melandasi bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa di dunia. Di antaranya, alasan politik, kebudayaan, pertahanan, keamanan, serta ekonomi. Secara ekonomi, bangsa Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial budaya, bangsa Indonesia adalah makhluk zoopolitikon, makhluk yang suka berhubungan dengan negara lain. Sedangkan secara keamanan, Indonesia tidak aman jika tidak menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Dan secara politis, bangsa Indonesia dapat terkucilkan dari pergaulan masyarakat dunia apabila tidak mau berjalan dengan bangsa-bangsa di dunia. Dan dalam kehidupan dunia internasional, kerjasama dengan bangsa lain sangat diperlukan, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Suatu bangsa yang tidak mau menjalin kerjasama dengan bangsa lain, bangsa itu akan tertinggal jauh dari bangsa lain. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Di masa jabatan Presiden Jokowi menunjukkan berbagai perkembangan dan hasil yang signifikan. Pertama-tama, dalam bidang ekonomi, kedua negara telah meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Ini tercermin dalam peningkatan volume perdagangan antara kedua negara serta penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan dan investasi yang memperkuat kerjasama di sektor-sektor seperti energi, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, kerjasama bilateral juga melibatkan pertukaran dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Program pertukaran pelajar, kerjasama dalam pendidikan tinggi, serta promosi budaya dan pariwisata telah memperkuat hubungan antara kedua negara dan memperdalam pemahaman lintas budaya antar masyarakat Indonesia dan Brunei. Di sisi keamanan, Indonesia dan Brunei Darussalam kerjasama dalam hal penegakan hukum, penanggulangan terorisme, dan pengamanan perbatasan. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kedua negara serta individual dalam menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga membantu menjaga stabilitas di wilayah ASEAN secara keseluruhan. Selain itu, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei juga berkontribusi dan integrasi ekonomi dan politik di ASEAN. Kedua negara aktif dalam berbagai forum regional dan telah berupaya bersama untuk memperkuat posisi ASEAN dalam isu-isu global. Secara keseluruhan, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei di masa jabatan Presiden Jokowi telah membawa manfaat yang signifikan bagi kedua negara, memperkuat hubungan antar bangsa, dan meningkatkan kerjasama regional di ASEAN. Dengan menjaga momentum ini, kedua negara dapat terus memperdalam kerjasama mereka untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama di masa depan.
Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan Inggris Indonesia atau JETCO, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial antara kedua negara. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Inggris dalam perdagangan telah menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan. Pertama, terjadi peningkatan volume perdagangan antara kedua negara, mencerminkan komitmen keduanya untuk memperdalam hubungan ekonomi. Kedua, terjadi diversifikasi dalam sektor perdagangan, termasuk pertanian, manufaktur, teknologi, dan jasa. Ketiga, kerjasama ini juga menghasilkan investasi yang signifikan dari kedua belah pihak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, adanya kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan pertukaran teknologi, memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Inggris di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah berhasil menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan kedua negara. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama di antara 3 atau lebih negara atau pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam kerangka institusi internasional. Seringkali didasarkan pada prinsip seperti kesehatan, saling menguntungkan, dan keterbukaan. Kerjasama ini dapat terjadi melalui berbagai forum atau lembaga internasional seperti PBB, WTO, WHO, dan IMF, dan mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, keamanan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Keuntungan kerjasama multilateral antara lain adanya mekanisme untuk menyelesaikan konflik, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menangani masalah global yang kompleks. Berikut menebaskan bangsa-bangsa di dunia dan kemiskinan dan kelaparan, memperlancarkan hubungan ekonomi dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi, serta memperlakukan sistem pembayaran antara negara, menciptakan kerjasama secara timbal balik antara negara melalui ataupun badan atau organisasi internasional. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui perjanjian Paris atau Paris Agreement. Paris Agreement dibentuk dalam Konvensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2015. Kerjasama multilateral Indonesia untuk setuju dengan perjanjian Paris merupakan langkah penting dalam upaya global untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dengan bergabung dalam perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara internasional. Keputusan Indonesia untuk mendukung perjanjian Paris mencerminkan kesadaran akan urgensi masalah perubahan iklim dan pengakuan akan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Dengan melibatkan diri dalam perjanjian ini, Indonesia mengakui pentingnya kerjasama dan konsensus global dalam menangani tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian Paris juga mencerminkan pengakuan akan dampak serius perubahan iklim terhadap negara-negara pulau, ekosistem, dan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di wilayah Indonesia yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, bencana alam, dan perubahan iklim lainnya. Selain itu, dengan bergabung dalam perjanjian Paris, Indonesia dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam pembentukan kebijakan global terkait perubahan iklim dan mempengaruhi akan perubahan iklim di masa depan.
Dengan demikian, kesimpulan kerjasama multilateral Indonesia untuk setuju dengan Perjanjian Paris dalam Konvensi Perubahan Iklim adalah langkah strategis yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya bersama dengan komunitas internasional untuk melindungi planet ini dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.